Kita jumpa lagi dalam cerita-cerita saya masa lampau ya. Sekarang saya akan melanjutkan kondisi Pulau Weh ya, atau banyak orang mengatakan dia sebagai Pulau Sabang, di mana ini sebetulnya adalah wilayah kota Sabang yang terdapat di ujung barat Indonesia, ujung paling barat Indonesia. Nah, sebetulnya mengapa pulau ini atau bisa dikatakan kota Sabang ini dalam tanda kutip aman dari terkaman tsunami, padahal tsunami saat itu cukup menghancurkan wilayah Aceh Daratan atau wilayah Aceh yang ada di Pulau Sumatera, dan juga beberapa kota yang ada di sekitarnya ya, seperti Menelaboh dan lain-lain ya. Jadi banyak yang terkena dan hancur. Baiklah, untuk kota Sabang kita akan melihat dari berbagai macam sisi, tapi yang jelas saya akan bercerita dengan berbasis pada saya bukanlah ahli oceanografi atau ahli geofisika atau ahli geologi. Saya akan bercerita lebih kepada keawaman saya terhadap fenomena alam yang ada. Tapi saya yakin teman-teman dari yang pernah belajar oceanografi pasti memahami ya. Memahami sekali. Baiklah, sekarang kalau kita lihat posisi geografis daripada Pulau Weh ini dari peta yang ada atau sekarang bisa kita lihat langsung lebih mudah lagi dengan Google Maps misalkan seperti apa bentuknya. Nah, pada saat itu tahun 2004 itu tentu saja aplikasi Google Maps belum populer sekarang ya. Sekarang sudah populer sekali dan gampang kita mengaksesnya. Nah, saat itu masih belum. Saat itu kita hanya mengandalkan pada peta-peta yang dihasilkan oleh Bako Surtanal, Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional, di mana itu adalah referensi utama kita dalam melihat situasi rupa bumi di Indonesia. Baik. Kemudian jika kita lihat di daerah Pulau Weh ini, maka kota Sabang itu benar-benar di sebelah laut ya. Sebelah laut, sebelahan dengan teluk teluk yang katanya adalah salah satu teluk terdalam di dunia. Oleh karena itu zaman dulu katanya nih orang-orang Belanda mendaratkan atau meletakkan kapal-kapal besarnya baik itu kapal-kapal yang akan pergi dengan kepentingan ekonominya atau kapal-kapal yang mereka akan survei, karena memang bukan sekedar survei tapi yang akan mereka lakukan perbaikan. Kita tahu banyak sekali tempat untuk perbaikan kapal di sana, bekas-bekasnya terlihat sekali, dan itu ternyata memang banyak sekali foto-foto, nanti akan saya tampilkan di sini beberapa ya. Jadi bisa kita lihat foto-foto zaman saat itu sudah sangat besar sekali kota Sabang ini. Kembali lagi tadi ke tsunami. Kedekatan kota Sabang dengan sumber air tadi ternyata memang menjadikan saya salah satu yang bertanya, mengapa kota Sabang begitu amannya dari tsunami ini, di mana hembasan ombaknya tidak menghancurkan kota Sabang sendiri.
benar bahwa airnya adalah ada kenaikan muka air ya, kenaikan muka air, tetapi hanya sekedar itu, tetapi dia tidak bersifat menghancurkan sebagaimana yang terjadi di beberapa lokasi yang lain di Aceh seperti kota Banda Aceh ataupun di kota Melaboh ya. Jadi banyak sekali kondisi-kondisi di mana kota Sabang yang saya tadinya perkirakan bahwa kota ini menjadi salah satu kota yang terparah dalam logika saya saat itu, mengingat kota yang berada di bersebelahan dengan Teluk Sabang, tapi alhamdulillah kota tersebut aman. Lalu kalau kita melihat dari sisi oceanografi misalkan ya, teman-teman yang oceanografi pasti paham ya, bahwa air yang dari laut, tsunami tadi, dia akan bergerak sebagai kolom air. Kalau kita modelkan dia sebagai kolom air, maka semakin dia datar, landas atau apa ya, bawah permukaannya semakin datar, semakin landai ya, dari tengah laut menuju ke pantai itu, bahkan dia akan semakin kuat. Banyak sekali tentunya cerita-cerita di belakang ini, tapi bisa kita pelajari dalam ilmu oceanografi. Tapi secara singkatnya adalah demikian. Dan air tadi pada posisi tertentu tentunya dia mempunyai momen pemecahan gelombang, sampai nanti kemudian dia baru sampai di daratannya. Seperti kita lihat di Banda Aceh, jalur yang rendah tadi dia akan mempunyai hantaman yang keras sekali. Di kota Melobo, kalau kita lihat dari peta, saat itu saya lihat dari peta, saya sendiri belum pernah ke Melobo. Di sana kalau kita lihat kota bangunan-bangunan yang cukup besar, sekitar 2 lantai. Ada misalkan waktu itu ada asrama tentara atau asrama atau sesuatu yang instalasi punya tentara, itu juga hancur ya, hancur karena hantaman ombak tsunami ini. Dan kalau kita lihat dari kedalaman muka airnya, dia tidak terlalu dalam. Jadi air tadi begitu gampang sekali untuk naik dan menghantam objek yang di depannya. Kemudian kembali ke masalah kota Sabang tadi. Yang terjadi dari laporan dari cerita teman-teman saya di sana, air itu terlihat berputar di teluk tadi, terlihat air itu berputar dengan kuat ya. Kemudian sebagian dia naik ke daerah perdagangan. Di sana juga ada perumahan apa ya, saya lupa nama perumahan apa. Itu airnya naik ya. Airnya naik sekali lagi dia tidak menghantam kuat, tapi naik kemudian turun kembali. Juga di daerah pantai yang di sebelah mana ya, sebelah barat Pulau Wah itu, ada Pantai Iboh yang sangat terkenal dengan wisatanya. Sekian waktu kemudian setelah kejadian itu, saya sempat ke sana melihat bahwa rumah-rumah beberapa hancur, ada juga masjid yang hancur juga. Tapi hancur bukan karena hantaman ombak tadi, tapi karena air yang naik. Kemudian ya juga salah satu yang bisa menghancurkan itu adalah gempa yang terjadi sebelum tsunami terjadi. Jadi gempa tadi kan begitu kuat, 9, sekian skala Richter. Kemudian baru setelah itu ada tsunami. Nah, gempa tadi itu sebetulnya yang meruntuhkan
rumah-rumah yang ada ataupun masjid ataupun bangunan yang ada dia buat gempa hancur. Begitu hancur, air masuk dan membersihkan sisa-sisa yang ada. Kira-kira seperti itu. Jadi kita lihat kembali tadi, cerita pertama adalah saya dengar adanya air yang berputar di teluk Sabang itu, Bang. Kenapa dia berputar begitu saja ya? Kenapa dia tidak lurus saja menghantam ke kota Sabang? Karena jelas kota Sabang itu sekali lagi ada pelabuhannya, ada beberapa pelabuhan, banyak sekali pelabuhan di situ sebetulnya, dan banyak sekali kapal-kapal besar yang ada di sana. Kemudian itu menjadi pertanyaan saya yang besar saat itu. Kenapa kota Sabang begitu kuatnya ya? Dia tidak hancur karena gelombang tadi. Saya sekali lagi berpikiran seperti ini. Saya bandingkan dengan kota Banda Aceh dan juga dengan kota Melaboh dan juga dengan beberapa kota lagi yang ada di pantai barat Sumatera Utara itu. Oke, kita coba sekarang melihat bagaimana sih bentukan bawah permukaan ya, bawah permukaan dari laut di sekeliling Pulau Weh ini seperti apa. Baik, saya meng-create berdasarkan peta dari, saya lupa nih dari mana ya kalau nggak salah dari Desidros ya, mengenai kedalaman laut. Saat itu namanya Desidros ya, sekarang mungkin namanya beda lagi, saya lupa. Jadi dengan kedalaman tadi kemudian saya buat 3 dimensinya. Saya sudah dapatkan data tersebut, saya buatkan peta. Kemudian saya diskusi dengan teman-teman saya ahli-ahli oceanografi. Saya tanyakan, kenapa Sabang itu selamat? Maaf ya, itu pertanyaan saya yang paling pertanyaan konyol ya. Kenapa Sabang itu selamat, tidak terhantam oleh gelombang tsunami seperti daerah-daerah lain? Salah satu teman saya langsung menjawab, coba kamu cek lagi berapa kedalaman laut di sekitar Pulau Sabang tadi, di kota Sabang tadi. Seberapa kedalaman di sana. Lalu saya buka petanya, saya cek lagi kedalaman yang sudah saya digitalisasi ya, saya sudah digitalkan. Di sana saya baru kaget ya, bahwa dari kota Sabang itu menuju ke arah ke arah Pantai Ibuh ya. Jadi dari satu titik tadi ke arah Pantai Ibuh itu sekitar terlihat secara visual, kita lihat kok kotanya itu. Di kedalaman laut yang di sana itu, begitu kita cek kedalamannya itu berapa? Sampai 800 meter. Luar biasa. Sampai 800 meter. Jadi ada cekungan di Teluk Sabang tadi ternyata, dan cekungan itulah penyelamat kota Sabang. Gimana sih kok bisa gitu kan? Nah, itu yang akan menjadi pemikiran saya selanjutnya. Kemudian saya dijelaskan oleh teman-teman, dan itu memberikan saya penjelasan secara tidak langsung mengenai mengapa air tadi yang mengarah ke kota Sabang ternyata airnya berputar di Teluk Sabang itu, berputar. Dia tidak menghantam secara lurus, tapi dia berputar balik lagi, berputar. Nah, akibat dari cekungan yang sangat dalam tadi, air tadi berputar sehingga kolom airnya tidak menghantam langsung ke titik yang tegak lurus terhadap sumber dari tsunami tadi. Dia tetap seperti ya miring aja gitu ya, dan hanya bisa naik, permukaannya naik kemudian turun lagi.
seperti yang terjadi. Lalu apa pentingnya di sini? Yang menarik di sini adalah ternyata kota Sabang mempunyai benteng alam yang luar biasa yang berada di bawah permukaan laut, bukan di atas permukaan laut. Bukan benteng besar seperti benteng misalkan benteng Cina yang begitu besar dan panjang atau benteng yang lain, tapi ternyata di sana bentengnya cukup dengan seolah-olah seperti palung. Ya, palung itu cakungan di dalam air di suatu teluk. Ya. Jadi dengan kedalaman sampai 800-an ya, saya katakan 800-an karena memang cukup membuat satu kawasan tertentu di dalam Teluk Sabang tadi ya. Dan disitulah kita lihat kehebatan atau kebesaran Allah menciptakan alam ini ya. Dia buat suatu benteng yang begitu besar, yang begitu kuat, dan itu tidak ditampakkan di mata kita, tidak ditampakkan menjadi bangunan yang besar yang untuk menutupi sesuatu, enggak. Ditaruhnya di bawah permukaan laut. Tahunya di bawah permukaan laut, sehingga air yang melintas di sana, yang melintas di daerah tersebut dapat teredam, ya, kekuatannya teredam. Jadi itulah yang membuat kota Sabang ternyata selamat. Ini adalah dari perspektif saya orang awam ya, sebagai orang awam. Saya tidak bisa menjelaskan langsung secara oceanografi bagaimana yang terjadi ya, tetapi setidaknya Anda bisa mendapatkan info lain ya, jadi demikian ya. Mungkin teman-teman dari oceanografi atau dari geologi bisa bercerita lebih panjang mengenai cerita di daerah Teluk Sabang ini, karena data-datanya ada dan sekarang sudah bisa diakses lebih mudah lagi, sudah bisa kita lihat. Dan yang pernah saya olah tahun 2004-2005 itu saya olah dengan data yang sangat kasar ya. Artinya saya mendapatkan data-data tersebut berdasarkan peta. Mungkin sekarang sudah ada data yang jauh lebih detail mungkin ya, dengan berbagai macam teknologi yang ada, dan itu menjelaskan ke kita bagaimana keselamatan kota Sabang ini dengan benteng lautnya yang luar biasa. Ya, mungkin itu saja cerita saya mengenai kota Sabang ya. Alhamdulillah kotanya indah sekali, dan saya harap teman-teman bisa menyempatkan diri ke kota Sabang untuk menikmati, bisa menikmati masa lalu yang ada di sana, dan juga bisa melihat kondisi alamnya yang luar biasa. Kota wilayah Sabang ini mempunyai wisata volcano ada, wisata lautnya ada, wisata budayanya juga ada ya, keren-keren ya. Dan juga mungkin ada beberapa cenderamata yang menarik juga buat teman-teman di sana dari keluarga-keluarga di Kota Sabang ini. Oke, sampai jumpa di Sabang.